Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa sebelum namanya itu baik. Silakan. Nanti deh startnya jam-jam. Iya, hasilnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penyebaran data. Apa itu penyebaran data? Firdaus, apa itu penyebaran data? Contohnya ada apa dah? Apa itu? Apa namanya? Tidak tahu. Oke, penyebaran data adalah sebuah bagian dari matematika, terutama statistika, untuk melihat bagaimana data tersebut tersebar. Udah, definisi. Paham? Nanti bakal jarang dibahas ini. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah kuartil, jangkauan, lalu hamparan, dan simpangan. Jadi 4 item yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, itu dasarnya Bapak pakai media budaya. Ada yang tahu musik daerah apaan? Coba mulai. Lengkap alat musik daerah. Tahu? Burhan? Alat musik daerah contohnya apa? Contoh aja. Ini namanya alat musik daerah. Kembang. Apa? Angklung, boleh. Terus, Mila, apa contoh alat musik daerah tadi? Selain angklung? Kan banyak. Indonesia kan memiliki keragaman budaya yang sangat besar. Apa alat musiknya? Apa? Apa namanya? Seru. Oke, hari ini kita akan membahas dua saja. Ada angklung. Agak sulit gambar angklung. Saya kembali secara sederhana aja ya. Kita gali. Angklung ya. Agak aja ya, sorry ya. Ya, ada juga gamelan. Gamelan itu kalau dari atas ada 2 batang kayu yang panjang dan berbagai panjang besi yang ada di atas. Itu gamelan. Oke. Mungkin kalian penasaran apa hubungan dari alat musik ini sama materi statistika? Ada yang tahu apa hubungannya? Tidak? Apa hubungannya? Ada nyambung ya? Alat musik kok nyambung ke statistika? Eca, tahu apa hubungannya? Nah, oke. Jadi hubungan antara dua alat musik ini dengan statistika adalah bagaimana membuat alat musik tersebut ritmis atau bisa menyalakan suara do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi itu alat musik ini yaitu angklung dan gamelan itu bisa menyesuaikan bunyinya. Kita menyesuaikan. Apa yang disesuaikan? Untuk angklung
adalah panjang dari bambunya. Itu yang harus dibedakan. Jadi semakin panjang itu akan semakin ngebas atau semakin rendah dari suaranya. Sedangkan semakin pendek dari batang bambunya, maka suaranya akan semakin lengking atau akan semakin tinggi. Itu yang perlu. Kemudian untuk gamelan juga mirip. Ada sebenarnya banyak faktor, bukan cuma dari panjangnya besi. Jadi kalau gamelan itu termasuk unik karena dia akan menggunakan batang besi atau plat besi. Gitu. Jadi semakin pendek plat besinya, nadanya akan semakin tinggi atau semakin cempreng gitu lah. Semakin panjang itu akan semakin ngebas, semakin rendah. Jadi misal Bapak punya data panjang dari angklung gitu. Dari yang paling pendek ada panjangnya 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Dalam sentimeter ya. Ini kan sudah terlihat sebagai sebuah data. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau dari tangganya ada 50 cm dalam angklung itu akan mengeluarkan suara do yang rendah. Jadi dari sini do, re, mi, fa, sol, la, melah. Di sana disebut do. Ini kan sudah merupakan sebuah bentuk data. Oke. Atas apa hubungannya dengan kuartil, jangkauan, hamparan, dan simpanan? Oke. Kuartil itu seperti kalian mengerjakan median 2 kali. Ada berapa datanya di sini? 6. Berarti kita masuk median rumus yang genap atau yang ganjil? Genap. Berarti ada di mana mediannya? Di antara ya, di antara 35 dan 40. Gimana rumusnya? 35 ditambah 40 bagi 2. Berapa 35 dan 40? 75 dibagi 2. Berapa 75 bagi 2? 75 bagi 2. Coba. 32. 32 pas kan? 33 kan? 35. Jadi kalau kita untuk pembagian itu, kalau misalnya kalian kesulitan, gunakan holografik. Lupa 2 ini 75. 2 dikali berapa mendekati 7? 3. 3 bagi 3? 6. 7 kurangi 6? 1. Turun di sini dah. 5 turun. 2 kali berapa mendekati 15? 3. 2 dikali berapa mendekati 15? 15. 2 dikali 7. 2 kali 7? 14. 15 kali 14? 1. Karena masih ada sisa, kita pinjam 0. Kita kasih koma di atas. 2 kali berapa mendekati 10? Coba sama. 2 kali 0. Tapi 10 habis dari 0. Berarti hasilnya 37 kali 5. Ayo diganti lagi progresifnya. Pakai. Jadi mediannya adalah 37,5. Oke, itu mediannya. Kemudian gimana cara ngitung kuartil? Nah, median sudah membagi data menjadi 2 bagian yang sama-sama besar. Ada 3 data, ada 3 data. Nah, jadi kita akan kerjakan 2 kali. Pertama data yang kiri atau data yang lebih kecil. Coba ada berapa data di sini? 3. Berarti misalnya kita cari median, kita pakai rumus ganjil atau genap? Ganjil. Berarti datanya mediannya yang 3. Mediannya. Ya, lanjut kita ke setengah sebagian lagi yang satunya. Ada berapa data? 3 data. Berarti mediannya 4. Nah,
Udah, kamu median ya. Nah, kuartil adalah median tersebut, simpelnya gitu. Cuma kita urutkan lagi, yang paling kecil dalam median tersebut 30. Terus setelah 30, 35, lalu 45. Berarti dari yang paling kecil kita urutkan. Jadi sama-sama kuartil, yang paling kecil itu kuartil 1. Yang nomor 2, kuartil 2. Yang nomor 3, kuartil 3. Saya sudah. Itulah kuartil. Jadi kuartil itu seperti kan, kalau kuartil kan kalau media biasanya membagi data menjadi 2 saja. Tengahnya yang mana? Kalau kuartil akan membagi data menjadi 4 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Jadi akan ketemu 3 titik kuartil. Kuartil 1, 2, dan 3. Lihat sini. Dan ya. Lanjut ke jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah nilai untuk melihat seberapa luas data. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah n maksimal atau n max, si n max. N max dikurangi n min. Tuh, rumus dari jangkauan ya. Jangkauan. Dari data ini dah, berapa nilai maksimalnya? Nilai tertingginya 50. Coba siapa ya? Ujai. Nilai paling kecilnya berapa? Dari data ini. Nilai terkecilnya berapa? 25. 50 dikurangi 25. Berapa 50 dikurangi 25? 2. Nah, ini adalah jangkauan. Selesai dari itu. Kemudian ada juga namanya hamparan. Hamparan kita harus mencari kuartil dulu. Setelah kita menemukan kuartil 1, 2, dan 3, yang akan dipakai dari hamparan adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Berapa kuartil 3-nya? 45. Dengan 45. Berapa kuartil 1-nya? 30. Berapa? 15. Saya. Ini adalah hamparan atau jangkauan kuartil. Atau juga yang disebutnya jangkauan interkuartil. Lalu ada juga simpangan. Simpangan itu adalah setengah dari hamparan. Jadi rumusnya adalah rumus dari simpangan adalah hamparan dibagi 2. Berapa hamparannya? 15 dibagi 2 berapa? 15 bagi 2 kita berapa? 15 bagi 2 punya uang 15.000 dibagi kedua teman berapa? Berapa? 15 bagi 2 agak beda, beda 15 2 ini maju maju berbeda. Oke, 2 kali berapa kalau dari 15? 7 kali 2 15 kali 14 1. Karena masih ada sisa kita pinjam nolnya, kita kasih koma ke di atas
harus banyak latihannya matematika. Dan bisa potong dulu ya? Dulu bisa. Bisa enggak? Bisa. Kita bisanya ini dulu lah. Hah? Postes. Pastikan postes tulisannya ya. Yang di atas tulisan postes pastikan. Postes, postes ya di atas benar. Postes, ya postes. Jadi tes postes adalah tes untuk setelah kejadian. Ini hanya yang benar ya. Jadi ada kuartil, ada jangkauan, ada hamparan, ada simpangan. Memang banyak istilahnya, ada hubungan. Ini istilah paling depan di mana? Oke, silakan. Silakan dikerjakan.